Kalau tadi kita udah ngobrol sama Pak Muklis, sekarang kita ngobrol sama Pak Usman mengenai proses pembuatan bahan dasar dari rokok herbal, yaitu daun talas beneng. Nah, Pak Usman sekarang lagi proses apa nih? Nah, lagi digulung nanti untuk diproses, dirajang di mesin. Oh, dirajang di mesin. Ya, ini kita lagi buang tulangnya. Ngambil bahan bakunya di kebun. Di kebun. Ngambilnya harus yang kuning-kuning. Tidak juga, kita boleh ambil yang hijau. Yang hijau kayak muda-muda gitu, Pak? Tidak boleh. yang muda-muda, pokoknya daun yang paling tua, yang hijau yang segar. Itu nanti kita ibaratnya kita peram selama 3 malam paling lama. Itu jadinya sudah, kalau kita peram selama 3 malam itu kuning begini semua nanti. Malah lebih bagus lagi kalau kita ambil yang masih segar. Jadi lebih baik ngambil yang masih segar, diperam ya? Baru diperam. Baru nanti hasilnya yang seperti ini kuningnya. Seperti ini, jadi kuningnya seperti ini nanti. Kalau misalnya yang di batangnya seperti ini, saya panen masih sudah menguning, banyak yang kering-kering sampingnya, ujungnya. Tapi kalau kita kan bagus ya. kalau kita peram hasilnya lebih bagus. Ini kalau diambil tulangnya supaya lebih gampang untuk mengeringkan. Oh, untuk mengeringkan. Biasanya proses pengeringan itu butuh waktu berapa hari, Pak? Paling lama 3 hari. Paling lama 3 hari. Paling lama 3 hari. Kalau cuacanya seperti panas seperti hari ini, 2 hari cukup. Tapi kalau kita kan cuacanya aneh-aneh nih, Pak. Kadang hujan, kadang mendung, kadang panasnya panas nian. Iya. Berarti tergantung cuaca ya? Tergantung cuaca. Masih manual. Kita semuanya masih manual semua. Sampai proses untuk ini aja kita harus pakai karter ya, Pak? Iya, pakai karter atau pisau yang lain juga bisa. Nanti kalau udah selesai dipisahin dari tulang sama daunnya kita gulung. Kita gulung seperti itu jadinya. Kalau dicecah, Pak, itu nggak apa-apa sama nggak apa-apa. Iya, dia tidak. Dia yang bikin wanginya dari getahnya ini malah. Oh iya. Kalau nggak ada getahnya berarti kurang wangi ya, aromanya nggak keluar. Iya. Ini kalau kita masukin ke mesin rajang bisa muat berapa banyak, Pak? Bisa 10 kilo sekali masuk bisa. Sekali masuk itu bisa 10 kilo dia merajangnya. Oh gitu. Berarti lumayan juga, Pak ya? Bisa tergantung gulungannya. Kalau gulungannya besar panjang itu bisa sampai 10 kilo. Kalau kita bikinlah rata-rata 5 kilo pasti itu lebih mudah. Ya dari 10 kilo itu paling dapatnya kering, sudah jadi kering begini paling 1 kilo 3 on. Berarti 10:1 ya? Iya, 10:1. Ini yang kecil-kecil juga bisa nih, Pak? Bisa, yang kecil tidak masalah, boleh. Saya mau coba dong, Pak. Boleh. Ini bisa ya? Bisa. Kayak gini. Oh, malah bagus itu. Ini dari sini ya? Ya. Oke. Sudah berapa lama nih Bapak bikin bahan baku rokok herbal? Baru berapa bulannya? 2 bulan baru ya? Sekitar 2 bulan lebih kurang lebih lah. Nanti hasil tembakau talas benengnya kirim kemana, Pak? Ini sudah ada untuk di Jambi, sekarang sudah ada, tapi sangat-sangat murah. Oh. Harganya sangat murah. Kemarin tadi Deng, saya dengar-dengar katanya Bapak punya kebun ininya juga. Selain di depan rumah, di mana lagi, Pak? Oh, ada di Pal 23 sini. Pal 23. Kalau ini luasnya berapa? Ini lebih kurang setengah hektar. Setengah hektar. Gini ya, Pak? Iya betul. Bagus jadinya. Tambah lagi deh saya. Yang mana nih yang bagus nih, Pak? Coba pilihin, Pak. Nah, ini bagus. Ini boleh lah. Ini boleh ya? Ini bagus juga. Kalau kebun talas beneng yang di depan ini usianya semuanya berapa, Pak? Talas benengnya? Semuanya hampir 1 tahun, Pak. Iya. Baru Pak Usman sama Pak Muklis saja yang Kalau punya. di sini kami dengan Pak Muklis saja. Kalau di Petaling sudah ada juga teman. Ada banyak yang nanya nggak? Ini untuk kamu, Pak? Sangat Pak? banyak nanya. Tetapi ya masyarakat maunya pasti pemasaran yang bagus. Itu masyarakat akan nanam semua. Iya. Sebab yang paling enak untuk perawatannya. Tidak harus kita pupuk yang luar biasa, enggak. Pupuk banyak, tidak banyak harus banyak pupuk. Ya cukup pupuk kandang aja sudah cukup ini. Kalau proses penyiraman
kalau bisa kita nyiramnya harus rajin tuh Pak, rutin. Sebenarnya Kalau harus kita siram juga seharusnya. Tetapi ini kalau kita nunggu hujan aja kalau penyiramannya. oh, tapi nggak mati juga Pak ya? Saya Dia lihat nggak masih mati kalau ini juga subur. kalau kena kemarau dia agak sedikit menguning. Tidak seperti tanaman-tanaman lain. Kalau kami bilang tanaman ini tanaman yang paling gampang. Paling gampang hidupnya ya? Paling gampang hidupnya. Ngambil daun. 3 bulan. 3 bulan dari tanam sampai bisa ngambil daun, metik daun itu umur 3 bulan sudah bisa diambil. Berarti cepat juga Pak ya? Cepat. Kita ekspor Sebelumnya aja atau gimana? rencana memang mau ekspor, tapi belum ada pemasaran yang melalui di Jambi, belum ada. Ini kita sangat mengharapkan dari pihak-pihak terkait untuk untuk memperhatikan kami yang petani nanam talas beneng ini, supaya kami bisa melalui pemerintah bisa membantu kami untuk menjual keluar gitu. Kalau ini kan daerah sekitar kecamatan Pak ya. Iya. Kalau misalkan di Kabupaten Muaro Jambinya, selain Bapak, Batanghari ya hampir sama dengan kita juga. Dia baru juga, lebih baru lah orang itu. berarti Belum duluan Pak Usman sama Iya, teman-teman ya? lebih dulu kami dengan Pak Muklis. Katanya Bapak sudah sampai ikut pelatihan ke daerah Jawa juga mengenai talas beneng ini. Ya dibilang pelatihan ya kami sekedar studi banding lah boleh dikatakan. Ke Jawa kemarin, ke Pandeglang, yang menanya kalau orang itu sudah ekspor keluar ke negara-negara, ke Turki, ke Korea, ke Australia, kalau daerah Jawa sana. Nah, untuk kita Jambi ini belum Belum ada Pak ya? Bapak? belum ada. Dan ternyata talas beneng ini kalau di daerah luar pun sudah mulai dilihat pemerintah. Iya, Pak ya? memang ini Sudah kalau ditanggung juga, sudah dipertanggungjawabkan mau dijadikan apa tuh sudah tahu Pak ya. Tapi kalau di sini kan kita masih belum tahu Pak. kalau di Jawa itu kalau kita lihat dari ketua Pertabinindo Pak ya, beliau menyampaikan ini memang talas beneng ini sudah jadi program nasional kalau beliau menyampaikan. Cuman kalau di daerah kita belum ya di Jambi. Kita ini baru karena baru. Kita langsung rajang Boleh, aja Pak. boleh. Saya sama Pak Usman lagi mau merajang Pak ya. Merajang jadi tembakau. Jadi tembakau. Kalau tadi prosesnya sudah dipotong kulit apa sih namanya? Tulangnya, Batang. tulangnya Tulang segitiga. dari daunnya ini sudah kita pisahkan, terus digulung seperti ini, baru kita rajang masukin ke dalam alat pencacahnya itu. Dan ternyata bulat-bulat gini Pak ya. Iya. Saya kira per lembar gitu. Enggak. Ternyata langsung dibulat-bulatin Iya. gitu. Langsung bulat-bulat inilah kita masukkan. Seperti apa nih Pak? Oh dari bulat kayak gini ya, digulung. Oh my god. Sekarang lagi proses rajang. Saya sama Pak Usman tadi sudah memisahkan antara tulang dan juga daun talas benengnya. Terus kita gulung, sudah kita gulung, baru kita masukin ke alat pencacah atau yang namanya rajang. Prosesnya seperti ini. Nah ini hasil daun talas beneng yang sudah dirajang ataupun dimasukkan ke dalam mesin pencacah. Nih, akan menjadi halus-halus dan juga kecil-kecil seperti ini cacahannya. Dan ternyata ini belum jadi, tapi nanti kita akan mengeringkan dulu maksimal itu 3 hari dengan panas matahari yang sangat panas seperti ini. Itu nanti baru bisa kering sempurna. Ya, setelah kita rajang baru kita bawa ke penjemuran. Kita jemurnya di mana, Pak? Itu di depan sudah saya siapkan tuh tempatnya. Oh, udah.
Kalau sudah kita cacah, sekarang kita mau menjemur daun talas beneng yang sudah kita rajang. Seperti ini, hasilnya seperti yang saya bilang tadi, hasilnya itu halus dan juga kecil-kecil karena dia sudah dipotong menggunakan mesin rajang yang tadi ternyata ada kayak pisau pencacah gitu. Pisaunya tajam banget. Ini tadi 2 gulungan ya Pak? Atau 1 gulungan itu? 2 gulungan ini. Oh 2 gulungan. Yang kalau kering bisa jadi berapa kilo Pak? Nah. Tapi kalau ternyata panasnya itu mut-mutan alias kadang panas, kadang mendung, nah itu bisa butuh waktu 3 hari. Nah ini kita akan menjemur daun talas benengnya yang sudah dicacah ataupun dirajang. Sama Pak Usman ini nanti jadinya 10:1,3. Jadi 10 kilo daun itu bisa jadi 1,3 bahan baku untuk rokok herbalnya. Nah, contoh yang sudah kering itu tadi yang seperti di sebelah saya di dalam plastik, dan ternyata daun yang sudah kering itu wanginya keluar. Jadi itu adalah wangi khas seperti tembakau, tapi bukan wangi tembakau, melainkan wangi dari daun talas beneng yang sudah dikeringkan dan siap untuk dijual, dijadikan bahan baku menjadi rokok herbal. Untuk proses penjemurannya sendiri pun itu tidak boleh ditumpuk seperti ini. Nih langsung taruh, tapi kita harus lebur seperti ini agar keringnya itu merata dan juga tidak jamuran hasil dari si daun talas benengnya ini, karena dia tidak boleh lembab alias harus kering secara merata. Ini kita akan mengeringkannya selama kurang lebih 3 hari dengan suhu luar atau cuaca yang seperti panasnya begini. Nah ternyata kita sudah punya yang sudah kering ataupun sudah menjadi tembakau atau daun talas beneng ada di sana, dan kita akan mencium aroma serta kita akan membuat rokok menggunakan alat listrik yang sudah ada disediakan di sebelah sana. Ayo Pak Usman. Iya ya. Sudah seperti saya bilang tadi bahwa ini adalah daun talas beneng yang sudah kering dan sudah siap untuk dijual atau digunakan menjadi bahan baku rokok herbal dari daun talas beneng. Untuk aromanya pun seperti aroma tembakau, wangi. Ternyata ini wanginya dari getah itu tadi Pak. Iya. Oke, makanya tidak dicuci. Alasan? Nah ini akan kita proses. Ini adalah alat pembuat rokok otomatis. Jadi yang biasanya tuh masih menggunakan alat linting alias kita ngelinting sendiri. Kalau ini sudah menggunakan mesin. Jadi dia akan mengisi. Sudah Pak? Belum full ya? Nah ini hasil rokok herbal yang berbahan dasar atau bahan bakunya adalah daun talas beneng. Nah isinya seperti ini. Kita tadi buat rokoknya tuh mudah sekali karena sudah punya alat yang canggih menggunakan listrik, dan kita cuma bermodalkan kertas dan juga busa bawahnya untuk dibuat selongsong alias buletan rokoknya. Nanti kita masukin ke dalam alat yang ini, baru kita pencet. Kades, dengan adanya ruang usaha baru di daerah Sumber Agung ini, bagaimana nih minatnya masyarakat dan juga harapan kedepannya bagi Pak Kades? Saya rasa cukup baik, dan harapan kedepannya tentu kita ingin ini sebagai produk unggulan bagi Desa Sumber Agung, sehingga Desa Sumber Agung lebih dikenal dan menjadi desa terbaik minimal di Kabupaten Muaro Jambi. Tentu sangat mendukung masyarakat-masyarakat kita yang memiliki usaha dan punya ide-ide kreatif di bidang pertanian maupun ide lainnya. Oke, dari pemerintah desa sendiri ada nggak nih ke depannya mau buat mungkin kelompok tani mengenai talas beneng atau seperti apa? Insya Allah kita di sini kelompok tani aktif. Namun kalau untuk talas beneng belum terkoordinir dengan baik. Ini ke depan kita tentu akan memfasilitasi untuk ini bisa lebih baik lagi. Oke, karena kan hanya baru individu yang punya ya. ya. Betul. Oke.